Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Sur dalam sesi pendalaman materi tematik. Kali ini kita akan membahas tema 8 subtema 1 Bahasa Indonesia kelas 4. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Unsur-unsur teks fiksi ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tokoh, pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tema, dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur, rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar, keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Amanat, pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jenis-jenis teks fiksi. Cerpen cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Novel, cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Legenda, cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Fabel, cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Saga, cerita Panji, cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Mite, cerita yang mempunyai latar belakang sejarah dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Tokoh utama dalam teks fiksi. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik, dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Sikap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki 2 sifat, yaitu sifat baik, positif, dan sifat tidak baik, negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis. Tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.